Ketemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Manajemen Komunikasi Publik, dan kali ini akan meneruskan pembicaraan tentang teori media minggu lalu. Kita akan bicara tentang efek medianya, dan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa untuk materi kali ini akan membicarakan tentang salah satu topik dari satu buku, yaitu Understanding Media Theory, dan juga akan bicara tentang kajian halayak atau contoh-contoh kajiannya. Nah, buku ini dari tulisan Kevin Williams, ada beberapa bab, tapi satu bab akan bicara tentang efek media dan juga tentang audience. Nah, ini ada beberapa saja yang saya highlight, yang awalnya saja, lalu selanjutnya akan tentang materi yang saya kumpulkan dari beberapa jurnal dan tulisan. Jadi untuk awalnya dahulu, bahwa topik kali ini tentang efek media. Nah, Kevin Williams mengatakan dalam bukunya terbitan tahun 2003 ini adalah common sense atau anggapan umum itu mengarahkan untuk bicara bahwa media itu punya pengaruh yang sangat kuat pada orang, terutama tentang sikap mereka dan tentang perilaku mereka. Jadi perilaku orang, perilaku audiens atau penonton, dan juga sikapnya itu dipercaya dipengaruhi oleh media. Kemudian apa saja ini maksudnya? Jadi yang pertama, kenapa hal ini bisa menjadi bahwa media itu sangat mempengaruhi atau dipercaya mempengaruhi ini? Karena yang pertama, di topik pertama adalah tentang mengapa perusahaan mengumpulkan banyak-banyak uang hanya untuk iklan. Jadi porsi anggaran untuk iklan dari perusahaan akan besar karena tentang media. Lalu poin kedua adalah tentang partai-partai politik dan para politisi itu juga memberikan waktu, uang, dan juga segala daya usaha untuk menyampaikan pesan mereka dan image mereka melalui media. Kemudian yang ketiga, lalu mengapa radio dan televisi itu adalah lembaga pertama yang akan direbut sebagai satu ketika ada kasus politik atau ada coup, ya, ada perebutan kekuasaan, pasti media yang dikuasai pertama adalah radio dan televisi. Kemudian beberapa kelompok juga mengingatkan bahwa ada bahaya dari menonton terlalu banyak televisi, atau kalau membiarkan anak-anak banyak menonton film-film yang penuh kekerasan. Jadi bukti-bukti ini itu menggarisbawahi bahwa dipercaya bahwa media itu sangat mempengaruhi perilaku orang. Nah, secara sejarah dari penelitian efek media adalah ada dua hal ini. Jadi Williams melihat ada dua perdebatan. Yang pertama tentang efek media pada penonton, pada halayak. Kemudian yang kedua, perdebatan kedua atau asumsi kedua adalah bagaimana cara yang cukup banyak dilakukan oleh audiens yang berbeda untuk menggunakan media. Jadi kalau yang pertama adalah efek media pada audiens, kalau yang kedua adalah bagaimana audiens yang berbeda itu mempergunakan media itu, bagaimana mereka menguasai media itu. Kemudian di sini ada beberapa tahapan dari impact atau efek dari media. Jadi dari sejarahnya yang pertama adalah teori itu mengasumsi bahwa orang-orang itu atau audiens itu sangat mudah dipengaruhi. Jadi hanya itu saja yang dipikirkan. Kemudian
hypodermic model itu mengasumsikan bahwa efek media itu sangat sederhana, sangat langsung, lalu ada koneksi sebab akibat dari apa yang ditonton orang, apa yang didengar orang, apa yang dibaca orang di media pada atau mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan juga perilaku mereka. Jadi langsung ada pengaruh langsung dan ada koneksi sebab akibat dari sini. Kemudian yang ketiga, dalam perkembangannya teori efek media itu melihat dan mengakui bahwa halayak atau penonton media ini akhirnya punya independensi dan punya otonomi, dan akhirnya menghilangkan asumsi bahwa nomor satu itu tadi, bahwa orang adalah sangat mudah dipengaruhi oleh media. Kemudian selanjutnya setelah ada hypodermic theory itu kemudian muncul Katz sama Lazarsfeld tahun 1955 two-step model. Nah, di sini melihat bahwa media itu tidak terlalu powerful dalam mempengaruhi orang. Nah, Katz dan Lazarsfeld itu mengatakan bahwa orang-orang atau masyarakat itu lebih banyak atau lebih mudah dipengaruhi oleh keluarga, oleh teman, oleh tetangga, dan juga teman rekan kerja atau kolega. Nah, poin kedua adalah mereka menekankan bahwa peran personal, pengaruh personal itu sangat tinggi dari bagaimana membentuk perilaku dan sikap orang. Nah, satu grup orang dilihat sebagai pengaruh yang sangat khusus, ya, particular influence. Jadi ada mempunyai pengaruh yang khusus. Disebut di sini adalah opinion leaders. Nah, opinion leaders itu adalah orang-orang yang idenya, gagasannya itu dihargai dan dianggap penting, terutama dalam lingkaran sosial dan dalam hal politik. Jadi suaranya juga sangat dihargai dan juga dianggap penting. Nah, opinion leaders ini itu menerima informasi dari media, kemudian memberikannya kepada orang-orang yang less aktif, dari populasi yang tidak begitu aktif dalam media atau masuk dalam anggotanya. Nah, proses ini, the importance of media in proses ini sudah tidak begitu penting lagi. Jadi bahwa media ini akan di take over oleh opinion leaders, walaupun informasinya dari media, tapi ada penyaringan dari sana. Jadi di sini teori two-step model yang bicara tentang opinion leader ini mengubah bahwa individu itu adalah pasif dalam menerima apapun dari media, yaitu dari teori hipodermik. Nah, akhirnya teori-teori itu melihat bahwa tidak hanya opinion leaders itu sebagai sumber dari masyarakat, tapi juga menunjukkan bahwa media itu dipakai oleh beberapa orang demi kepentingan mereka. Jadi media tidak dianggap sebagai subjek lagi, tapi sebagai objek. Jadi mereka dipakai. Kemudian teori berikutnya adalah uses and gratification. Pendekatan ini menunjukkan bahwa audience atau halayak itu melihat kebutuhan dan keinginan mereka untuk menerima pesan dari media. Jadi bagaimana media itu disusun dan dipersembahkan, disampaikan, ditayangkan, itu audience punya menunjukkan keinginan dan kepentingan mereka dan kebutuhan mereka sesuai itu. Nah, kemudian saya mulai dengan beberapa contoh dalam penggunaan media efek atau teori efek media ini yang saya lihat di sini sekitar tahun 2021
supaya kita tahu perkembangan terbaru sekarang seperti apa. Ada juga dari 2020, tapi nanti ada di belakang. Nah, yang teori pertama itu yang dipakai di sini adalah media system dependency theory, jadi teori dependency media. Nah, di sini melihat tentang bagaimana news coverage, jadi lebih ke bagaimana pemberitaan itu mempengaruhi consumer confidence. Nah, di sini topik atau kasusnya tentang perkembangan ekonomi, tentang bagaimana berita-berita ekonomi itu bisa mempengaruhi tentang bagaimana konsumen itu bertindak atau berperilaku. Apakah mereka confidence untuk membelanjakan uangnya atau mereka tidak. Jadi ada sisi ekonominya, tapi yang dilihat dari sisi komunikasi adalah berita-beritanya seperti apa, kemudian bagaimana halayak berperilaku. Kalau di sini bicara tentang gender ya. Nah, ini dari Pakistan kasusnya. Penelitian ini melihat efek stereotip, lalu memperhatikan bagaimana tindakan dari penerima efek ini dalam melihat stereotip itu. Jadi bagaimana pengaruh tentang ethnicity dan gender. Nah, di sini ditemukan bahwa media itu masih saja memperlihatkan stereotip dan juga menunjukkan bagaimana sebuah organisasi media itu mengarahkan berita. Jadi masih saja organisasi media mempunyai kepentingan tertentu. Nah, di sini pengaruh dari stereotip masih ada dan masih besar, dan di sini kelihatan bahwa pemberitaan yang dimunculkan itu tidak terlalu inklusif secara etnis dan juga secara gender. Nah, ini mempengaruhi bagaimana pemikiran atau stereotip dari para pembacanya. Jadi mereka masih saja dipengaruhi dengan media tersebut. Sikap-sikap tidak inklusifnya juga. Kemudian yang ketiga ini tentang teori kultivasi, tapi topiknya tentang bagaimana persepsi polisi. Ya, jadi di sini ada eksperimen, beberapa grup orang itu dipertontonkan video-video dari entertainment yang berhubungan dengan polisi. Ada tentang polisi yang cukup positif, ada yang negatif juga. Tapi ternyata penemuan dari penelitian ini, apapun exposure-nya, itu mereka melihat secara keseluruhan bahwa polisi itu dipersepsikan negatif. Nah, di sini mereka melihat secara persepsi apapun yang dilakukan oleh polisi itu membuat efek negatif dari mereka. Dan ada beberapa hal yang cukup menarik di sini, bahwa polisi itu dimunculkan apa adanya, tapi tetap saja efek media itu membuat para penontonnya itu mempunyai persepsi yang negatif terhadap polisi. Kemudian di sini dari penelitian tahun 2001 masih membicarakan tentang sosial media, dan di sini pemakaiannya untuk komunikasi politik, lalu memakai teori agenda setting. Nah, penelitian ini melihat 5 studi kasus dari berbagai negara, dan di sini agenda setting kebanyakan dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap pembicaraan politik, dan juga bagaimana tentang kampanye politik. Nah, di sini menggambarkan bahwa media sosial itu mengubah arus komunikasi dan juga arah komunikasi politik. Jadi agenda setting di sini melihat bahwa secara masif
ada juga secara tertutup atau tidak masif. Tapi di sini media mainstream itu mempunyai peran tersendiri dalam setiap prosesnya. Jadi tetap saja media berpengaruh dalam proses politik di berbagai negara. Lalu di sini ada tentang kasus penerimaan eks narapidana yang dalam kasus COVID ini ada beberapa yang beberapa residivis atau narapidana yang memperoleh program asimilasi. Nah, di sini peran media massanya seperti apa diteliti, bagaimana mereka mengedukasi masyarakatnya. Nah, di sini penemuannya adalah bahwa banyak sekali pro dan kontra karena ada beberapa media itu tidak berdasarkan data dan fakta. Jadi ada hal-hal yang membuat ketidakpastian juga. Kemudian di sini ada aplikasi atau software Edmodo, masih tentang COVID juga, tapi lebih ke pembelajaran daring. Jadi melihat efek sosiologisnya, memakai kuantitatif. Nah, di sini ditemukan bahwa aplikasi yang memakai Edmodo ini ada dua efek, yaitu positif dan negatif. Ya, hanya saja di sini tidak disebutkan mana lebih positif atau lebih negatif. Yang jelas aplikasi ini dipakai untuk menutup kesenjangan tentang bagaimana komunikasi di pembelajaran daring. Kemudian ada lagi tentang telemedicine, dan di sini masih karena tahun 2021 ya, dan ini ditulis 2020, jadi tetap saja masih tentang hangat COVID. Nah, salah satunya adalah bagaimana orang berkomunikasi tentang kesehatan. Di sini bicara tentang kajian hukum media, yaitu tentang penggunaan telemedicine. Telemedicine ini narasumbernya ada dokter, ada tenaga kesehatan juga. Nah, penemuan di sini itu dampaknya adalah hanya pada orang-orang tertentu. Potensinya besar, tapi dampak yang paling optimal itu hanya pada orang yang punya komunikasi atau kompetensi komunikasi yang baik, kemudian yang punya kemampuan digitalisasi, yaitu mungkin penggunaan softwarenya, penggunaan aplikasinya, atau penggunaan alat smartphone-nya. Lalu juga tentang financial ability, jadi tentang dari sisi keuangan mereka punya nggak fasilitas untuk memakai telemedicine ini. Kalau tidak, ya tidak bisa, tidak akan optimal. Kemudian ini bicara tentang televisi. Nah, ini penelitian tentang tesis S1, sinetron kisah nyata Indosiar. Jadi di sini media dakwah itu dianggap sebagai efek medianya atau kontennya, tapi televisi ini menjadi platformnya. Nah, yang di sini saya mau garis besarkan adalah kisah nyata. Kata kisah nyata ini mungkin membuat pengaruh orang jauh lebih besar, dan juga ada media dakwahnya juga. Kemudian pesan-pesan moral di sini ada tulisannya adalah pesan dakwahnya adalah pesan moral pribadi, yaitu tidak berbohong, berkata jujur, tidak bersikap sombong. Kemudian yang lainnya juga ada pesan moral masyarakat, saling tolong menolong, memaafkan, menghargai orang lain. Nah, ini peluang yang cukup baik untuk berdakwah, untuk menunjukkan pengaruh tentang pesan-pesan moral yang baik ini melalui televisi. Dan di sini ada sinetron kisah nyata. Nah, ini perlu dicek juga kisah nyatanya berapa persen, atau ada satu dimodifikasi sebagai sebuah cerita drama. Kemudian tentang polisi lagi, tapi ini di Trans 7, meneliti tentang pengaruh program berita The Police di Trans 7 terhadap tingkat kecemasan orang tua. Nah, di sini hasilnya adalah bahwa ada hubungannya ya, level kecemasan dari orang tua itu cukup tinggi juga.
Dan di sini melihat bahwa televisi itu juga masih punya pengaruh bisa terhadap orang tua dan terhadap penontonnya untuk bagaimana kekhawatiran orang tua terhadap topik-topik yang ada di sini. Nah, hanya saja di sini tidak diperlihatkan apa saja yang membuat mereka cemas, tapi kita bisa menduga saja bahwa ini tentang kriminalitas, bisa tentang bagaimana polisi menangkap penjahat. Jadi ada satu cerita tersendiri untuk itu. Oke. Nah, itu saja tentang efek media. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.